Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah asyhadu an la ilaha illallah syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya lahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man. Ibu-ibu dan bapak-bapak rahimakumullah, insyaallah mulai pagi ini kita akan kembali bahas juz amma. Pada pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan surat Amma Yatasa'alun dan An-Nazi'at. Jadi mulai hari ini kita akan beralih ke surat Abasa. Dan pertemuan ini merupakan tadabbur surat Abasa ayat 1 sampai 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka au yadzakkaru fatanfa'ahud dzikra. Abasa wa tawalla. Abasa itu bermuka masam, watawalla dan berpaling, karena telah datang seorang yang buta kepadanya, anja'ahul a'ma. Tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat padanya. Ayat 1 sampai 4. Tentu saja ayat ini ada kaitan dengan ayat sebelumnya yang sudah kita bahas, surat An-Nazi'atnya beberapa waktu tahun lalu, karena diselang-selang dengan bahasan yang lain ya, yaitu wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta wasabihati sabha fasabiqati sabqa fadabbirati amra yauma tarjufur rajifah. Dan surat An-Nazi'at ini sudah saya kumpulkan dalam satu buku, satu surat, dan alhamdulillah sudah dibagikan ke jamaah Darus Sa'adah, jadi bisa dilihat kembali. Sekarang abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Jadi surat An-Nazi'at itu diawali dengan sumpah. Sumpah Allah Subhanahu wa taala, wan nazi'at. Itu mengisahkan bagaimana dakwah Nabi Musa pada penguasa pada zaman itu, yaitu zaman Fir'aun. Nabi Musa itu lahirnya di zaman Fir'aun. Yang Mesir itu sebelumnya bukan Fir'aun berkuasa, sebelum dinasti Fir'aun itu ya, di Mesir itu, tapi dinasti Heksos. Ketika datang putra Yakub ke Mesir, waktu itu yang berkuasa dinasti Heksos, sehingga akhirnya dari dinasti Heksos beralih ke dinasti Bani Israel, itu Nabi Yusuf. Dari Bani Yusuf, dari generasi Bani Israel, Nabi Yusuf kuasai Israel itu, kemudian berontak, aslinya telah berdiri Fir'aun. Dan Nabi Musa ini dilahirkan Fir'aun. Itulah sekilas tentang surat An-Nazi'at, walaupun masih banyak tentu saja isi-isi yang lain. Sedangkan surat Abasa ini mengungkap kewajiban dakwah kepada lapisan masyarakat, termasuk kepada yang tunanetra. Ini mah zaman Nabi Muhammad. Jadi surat Abasa mah lebih banyak berbicara tentang zaman Rasul dan cerita ya. Jadi berkaitan dengan kisah
zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi keterkaitannya menggambarkan bahwa dakwah itu harus sampai kepada seluruh lapisan masyarakat. Jadi tidak ada perbedaan antara rakyat ataupun pejabat, antara pembesar maupun yang kecil. Pembesar seperti dikisahkan bagaimana dakwahnya Nabi Musa di surat An-Nazi'at kepada kerajaan yang berkuasa hebat. Ada yang dakwahnya orang kecil dilahirkan dari Siti Hanah bisa masuk ke istana, dakwah ke pembesar. Kalau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam surat Abasa ini dakwah kepada yang kecil juga, yang besar maupun yang kecil, termasuk yang tunanetra. Kaitan pertama. Kaitan yang kedua, kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak penciptaan hingga akhirnya itu dikemukakan dalam surat yang lalu. Karena di situ ada wal ardu ba'da dzalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha tasa'al ja'atit tamatil kubra summa yatadakkarul insan ma sa'a dalam surat An-Nazi'at. Pada surat ini dijelaskan siapa yang sadar akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Siapa pula yang menjadi pembangkang di surat Abasa ini. Yang sadar walaupun tunanetra dan pembangkang para pembesar Quraisy, tokoh-tokoh hebat di zamannya. Hanya di sini abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Kaitan yang ketiga ditegaskan di dalam surat An-Nazi'at bahwa surga bagi yang menahan nafsu. Surga itu wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa wa innal jannata hiyal ma'wa. Surga bagi yang menahan nafsu. Nah, sebelum ayat terakhir di surat Abasa ini dikemukakan bagaimana keresahan manusia tatkala terjadi kiamat. Jadi di surat An-Nazi'at bicara tentang surga dan neraka, di sini juga bicara tentang kiamat. Jadi jelas bahwa manusia itu hidupnya di akhir zaman itu dipengaruhi oleh kehidupan selama di dunia. Jadi di hari kiamat, di akhir nanti, itu dipengaruhi oleh kehidupan saat ini. Kaitan yang keempat, di surat An-Nazi'at ditegaskan bahwa segala yang diungkapkan ayat sebelumnya sebagai ibrah atau pelajaran bagi yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di situ ditandaskan inna fi dzalika la ibratan liman yakhsha. Apa yang dikemukakan sebelumnya itu sebagai ibrah, pelajaran bagi yang takut kepada Allah karena liman yakhsha. Nah, di surat ini juga dikemukakan salah satu contoh orang yang tertarik mengambil ibrah. Itu kisahnya. Kelima, pada surat sebelumnya dikemukakan bahwa manusia itu ada yang takut akan datangnya siksa di hari kiamat, ada pula yang membangkang. Karena di situ fima anta min dzikroha ila rabbika muntahaha innama anta mundirun mayyakhshaha. Ada yang membangkang, ada yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam surat ini diungkapkan bahwa manusia yang tidak akan tahu hakikatnya, manusia itu tidak tahu hakikatnya siapa atau mana yang takut, mana juga yang membangkang ketika dia datang. Siapa yang bakal atau mudah diberi peringatan, siapa pula yang sulit. Oleh karena itu dakwah itu harus tetap berjalan bagi siapapun. Kalau dakwah itu jangan takut
teu didangukeun, kan bae rek didangukeun rek henteu, diperhatikan atau entah atau tidak, jalan saja. Tapi kadang-kadang kita kan sok nyeri hati lamun teu didangukeun deh. Padahal mah biasa aja. Didangukeun rek henteu da beri peringatan gitu. Kemudian dipertanyakan kapan terjadi kiamat pada surat An-Nazi'at, yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha. Dan ditandaskan fima anta min dzikroha, kamu tidak bisa menjelaskan ila rabbika muntahaha. Kapan? Maka ditegaskan pada surat ini nanti bila ada as-sakhah. Kemudian bagaimana manusia itu saat itu terjadi. Dengan demikian tegas bahwa waktunya merupakan rahasia Allah. Tapi suatu kepastian dan manusia bakal mengalami. Ada yang susah, ada yang senang. Apakah dekat, apakah jauh kiamat itu. Dan banyak tanda-tandanya ya. Tapi ada tanda yang masih jauh. Tandanya masih jauh. Karena di dalam hadis riwayat Al-Bukhari, salah satu tanda hari kiamat apabila perbandingan wanita dengan laki-laki. Wanita 50, laki-laki 1. Itu apabila perbandingan antara wanita dengan laki-laki 1 berbanding 50, itu terjadi hari kiamat. Sedangkan hari ini masih laki-laki lebih banyak daripada wanita. Sedunia itu 100 wanita, 102 laki-laki. Perbandingannya sekarang masih statistik. Belum lagi kekejaman Israel banyak membunuh kaum wanita yang tidak bisa menyelamatkan diri. Jadi lebih banyak wanita yang dibunuh oleh Bani Israel itu dibanding dengan laki-laki. Jadi semakin jauh nanti perbandingannya antara laki-laki dengan wanita, semakin banyak laki-laki. Nah itu dari satu itu tanda. Tapi kan masih banyak lagi tanda-tanda yang lain yang dengan demikian tegas bahwa waktunya itu merupakan rahasia Allah. Tapi itu suatu kepastian yang pasti manusia mengalami. Ada yang sudah mati, ada dalam kematian saat itu. Ada juga belum mati, ada juga yang tersiksa, ada yang wajahnya bermuka masam, seram, ada yang berseri-seri. Kemudian yang ketujuh, di penghujung surat An-Nazi'at ditegaskan bahwa Rasul bertugas memberi peringatan. Karena di penghujungnya, innama anta mundiru may yakhshaha ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbasu illa asyiyatan aw duhaha. 45 dan 46 surat An-Nazi'at. Jadi sebagai peringatan bagi yang takut hari kiamat atau bagi yang takut akan siksa Allah. Nah, di penghujung surat Abasa dikemukakan bahwa manusia itu ada yang berwajah seri dari kiamat itu, ada pula yang muram di akhir zaman. Keterkaitannya di akhir zaman itu manusia tergantung amalnya masing-masing. Sehingga nantinya juga ada yang gembira, ada yang berbahagia peristiwa hari kiamat itu. Itu kaitan surat Abasa dengan surat An-Nazi'at. Sekarang kita lihat tarikh ayat atau sejarah. Surat Abasa ini turun di Mekah sebelum Rasul hijrah. Jadi secara historis surat Abasa ini diturunkan kepada Rasul sebelum Rasul hijrah.
dan jumlahnya itu 42 ayat. Saat itu masih banyak pembesar Quraisy yang belum memeluk Islam. Jadi surat Abasa ini turun ketika banyak orang Quraisy pembesar yang belum masuk Islam. Dan surat ini berkaitan dengan dakwah Rasul, termasuk metodenya yang mesti dijalani. Itu keterkaitan pertama. Saya bukan keterkaitan tarikh yang pertama. Tarikh atau sejarah yang kedua, terdapat beberapa hadis yang berkaitan dengan historis ayat ini. Antara lain diriwayatkan dari Urwah bin Jubair. Urwah bin Jubair seorang tabi'in, murid Siti Aisyah. Wafat tahun 94 Hijriah. Dari Aisyah Ummul Mukminin yang wafat 57 Hijriah. Dan Aisyah itu menerangkan, unzila abasa wa tawalla, turun surat abasa wa tawalla ini fi ibni ummi maktum al-a'ma, pada Abdullah bin Ummi Maktum yang netra. Itu historis, ya. Itu sejarah. Tapi tentu saja berlaku, tidak terikat oleh historis. Kalau memahami ayat, laisat bihususis sabab, bukan karena khususnya sabab, tapi bi umumil ibroh, dengan umumnya pelajaran. Tapi secara historis, kata Aisyah, surat Abasa ini turun berkaitan dengan Abdullah bin Ummi Maktum yang tunanetra. Karena Abdullah bin Ummi Maktum ata Rasulullah SAW. Dia datang menghadap Rasul. Waja'ala yaqul, dan dia berkata pada ya Rasulullah arsyidni, ya Rasulullah tunjukkan aku, ya Rasulullah maaf, saya ada pertanyaan mungkin. Saya nama interupsi. Nah, interupsi ada pertanyaan, ya Rasulullah arsyidni. Wa inda Rasulillah, sedangkan di sisi Rasul itu rajulun min udoma'il musyrikin, ada orang pembesar Quraisy. Faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'ridu anhu wa yuqbil alal akhar. Pada saat itu Rasul tidak memperhatikan kepada yang tunanetra. Yang tunanetra itu, ya Rasulullah arsyidni, maaf saya mau bertanya. Sedangkan Rasul sedang menghadap kepada para pembesar. Jadi wajar kan Rasul sedang berada di kalangan pembesar, ada orang kecil tunanetra, ayo ribut-ribut interupsi, mau bertanya, tunjuki aku. Maka itu anhu, karena yukbil alal akhar, menghadap kepada yang lain. Ayakul ataro bima akul, dia mengatakan, ya Rasul, apa engkau mendengar yang aku katakan baksan kurang berkenan? Ayakulah fafi hada, Rasul tidak mengatakan aku tidak berkenan, tapi maka turunlah ayat ini. Jadi berdasar hadis ini jelas secara historis surat Abasa ini dilatar belakangi teguran atau kritikan Rasul ketika Rasul bersikap kurang peduli terhadap Abdullah bin Ummi Maktum, dan kurang pedulian itu secara manusia wajar. Kalau ada pembesar yang penuh perhatian, sedang diperhatikan oleh beliau, lalu ada yang kecil bertanya, itulah. Nah, tapi itu ditegur.
dikritik oleh ayat. Sekarang kita lihat tafsirnya. Abasa wa tawalla. Perkataan abasa menurut At-Tabari yang wafat tahun 310 Hijriah bermakna qabado wajah taqarraha, berwajah masam karena kurang senang, atau berwajah yang kurang menyenangkan. Abasa, berwajah yang kurang makanya diartikan oleh depan bermuka masam. Di wajahnya asem, bermuka masam. Wa tawalla, dan berpaling. Jadi dalam kamus ditafsirkan abasa itu bermakna wajah suram, muram, bahkan mengerutkan wajah, camerut, atau kurang berang, kurang berseri, memberengut. Oleh karena itu, menampilkan wajah yang kurang berseri, kurang manis, atau tidak menyenangkan yang melihat, itu termasuk abasa. Dan yang wajahnya kurang berang, kurang tersenyum, itu abasa. Sedangkan tawalla bermakna berpaling. Jadi kurang menghiraukan atau tidak memperhatikan. Tidak memperhatikan. Iya. Iya. Kadang-kadang kita kan lagi perhatian, lagi ngobrol, udah ayah ketuk pintu. Tapi secara hukum ketuk pintu rumah itu boleh ditolak kalau tidak ada kepentingan. Ya, kalau kita sedang mengurus yang lebih penting, urusan keluarga, tahu ada yang ketuk pintu. Dan apalagi kalau sudah rutin gitu ya. Seperti ke rumah saya, itu ada yang rutin ketuk pintu. Tapi ketuk pintu nanti tara assalamualaikum, tara ketuk pintu ya. Tok gitu. Gentuk nanti gitu. Jadi nggak ngerti we. Ya, tok gitu. Jadi nggak ngerti we. Oh iya, sok minta sumbangan. Jadi kadang-kadang gitu, apakah bagaimana? Ya, di dalam surat Al-Isra juga dikemukakan kan, kalau ternyata kita ada sesuatu yang lebih penting, boleh saja kita menolak, tetapi secara baik. Tidak, karena itu kepentingan, ada yang lebih penting gitu ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana itu sama? Itu ditegur kalau bermuka masam oleh ayat ini. Bagaimana hukumnya, ya tentu itu kajiannya fikih. Apakah makruh atau haramnya tergantung kepada posisi masing-masing. Tapi memang ayat ini merupakan teguran kalau kita bermuka masam, kalau kita sedang berdakwah, sedang mengajar, lalu ada yang nanya, tapi kurang memperhatikan, nah itu ditegur dengan ayat ini. Bagus nama ya diberi kesempatan. Tapi pertanyaan juga kan tergantung kepada isi ya, si pertanyaan, dan ada kaitan. Tapi yang jelas ayat ini sebagai teguran pada Rasul kalau berbuka masam secara historis ya.
Kira gitu. Jadi ketika ada ayat ini turun berisyarat pada Rasul yang kurang memberikan perhatian pada sahabatnya yang datang menghadap dan minta perhatian. Kan kata saya secara manusiawi mah wajar, kan? Rasulullah itu secara manusiawi ada pembesar sedang didakwahi oleh Rasul, tiba-tiba orang kecil tunanetra lagi hayo litik ya. Abdullah bin Umi Maktum juga wajar aja bertanya karena beliau kan tunanetra, nggak tahu di depan Rasul itu ada siapa, kan bisa saja nggak tahu Abdullah bin Umi Maktum. Jadi sama-sama kalau Rasul tidak tahu isi yang dipertanyakan oleh Abdullah maksa-maksa kepada Rasul, padahal Rasul sedang berdakwah kepada pembesar, ya karena beliau yang penting mah suara Rasul kadangu bertanya. Tapi itulah bermuka sama bagus nama ulah gitu bermuka sama atau camerut merukusunu. Kan camerut itu bikin cepet tua kan? Iya camerut. Kalau camerut kan wajahnya mengkerut. Kalau wajah mengkerut, kalau terus menerus kan bisa terlatih gitu. Jadi tidak bermuka masam. Nah, seorang manusia wajar Rasul itu kurang memberikan perhatian penuh kepada seseorang yang datang menghadap minta perhatian. Padahal saat itu sedang berhadapan dengan para pembesar Quraisy. Jadi tersirat dalam ayat ini wajah muram itu tidak disenangi Rasul. Tapi saya tidak berbicara tentang hukum tadi ya, karena hukuman bisa berbeda-beda. Bisa berbeda-beda menafsirkan kalau secara hukum. Karena Imam Syafi'i mah selalu kepada al-ahkamul khamsah, kelima hukum. Apa haram, apa makruh, apakah sunnah, apakah wajib. Tapi kalau khobariyah berisi insya'iyah, berita itu tuntutan, berarti itu perintah bermuka seri bahasa. Nah, kedua, berpaling kurang menghiraukan ke salah satu pihak itu merupakan sikap yang kurang baik. Kemudian yang ketiga, kepada siapapun setiap mukmin itu mesti berwajah cerah, penuh perhatian. Keempat, dalam situasi dan kondisi tertentu bisa saja manusia memperhatikan sepihak, kurang perhatian yang lain, kan bisa saja dalam kondisi atau situasi tertentu. Maka ayat ini menyadarkan pada kita. Kelima, ayat ini merupakan perhatian. Jangan sampai penuh ke satu pihak di dalam dakwah atau di dalam mengajar dan kurang memperhatikan yang lain. Itu makna abasa wa tawalla. Sekarang kita lihat ayat yang kedua, anja'ahul a'ma. Kalimat anja'ahu pada hakikatnya menurut At-Tabari yang wafat 310 maknanya li'anja'ahu, dikarenakan datang padanya. Jadi bermuka muram atau kurang ramah atau kurang perhatian itu dikarenakan kedatangan orang. Jadi secara historis sahabat yang datang kepada Rasul itu adalah Al-A'ma. Al-A'ma itu seorang tunanetra.
dari kalangan biasa bernama Ibnu Ummi Maktum. Nama asli beliau adalah Abdullah bin Sureh bin Malik bin Robi'ah dari nasab Ibnu Amir bin Lu'ay. Nama asli beliau, nama asli Ummi Maktum, ibunya kan, Ummi Maktum adalah Atikah binti Amir bin Mahzum. Jadi ibunya itu Amir, kalau bapaknya Sureh, tapi dikenal dengan nama ibu. Jadi panggilan itu kalau kita perhatikan di zaman Rasul, panggilan itu bisa atas nama ibunya, bisa atas nama anaknya, bisa atas nama kesenangannya, bisa atas nama kebiasaannya. Contoh atas nama ibu, ya ini Abdullah bin Ummi Maktum. Surehnya mah kan tidak dikenal, ibunya ini dikenal. Jadi mungkin karena kesenangannya disebut nama ibu. Ada nama bapak, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, kan bapaknya. Nama bapak. Ada nama apalagi nama kesenangan, Abu Hurairah. Kan itu Abdurrahman bin Sakhr namanya. Karena dia senang kucing kecil disebut Abu Hurairah, bapaknya kucing. Ada juga karena dia punya anak perawan cantik, Bakroh, Bikrun, Bakar, Abu Bakar. Nah, ada Aisyah. Tapi nama anak gampang banyak ya. Nama anak seperti Umar bin Khattab juga kan suka dipanggil Abu Hafs. Rasul juga suka dipanggil Abul Qasim. Jadi nama-nama itu boleh saja, yang tidak boleh itu menisbatkan. Menisbatkan bin anu itu yang tidak boleh. Ibu-ibu di Darussaadah kan banyak yang seneng nama suami kan, itu nikah nama suami, itu tidak dosa dipanggil nama suami. Ibu Budi, Ibu Zainuddin, Ibu Karya, ya. Jadi itu karena suaminya. Silahkan saja kalau senang dipanggil nama, tidak salah. Yang tidak boleh teh nyebut bin, padahal bukan. Kalau nama suami, karena Quran juga kan nyebut nama suami itu Imro'ata Fir'aun, kan tidak disebut namanya. Imro'ata Fir'aun tidak disebut namanya. Imro'ata Lut, Imro'ata Nuh, Imro'ata Imron, Ali Imron. Imron itu suami. Di Quran juga kadang-kadang nyebut suami. Boleh saja, jangan dilarang itu. Haram itu. Nama suami. Nggak ada yang mengharamkan Quran. Boleh. Jadi panggilan mah mangga kumaha we kahoyong karesepna kumaha. Tapi tidak boleh memanggil dengan panggilan yang tidak disenangi oleh yang bersangkutan. Dia tidak senang dipanggil nama itu, jangan. Balik. Ummi Maktum itu merupakan saudara kandung dari ibunya Siti Khadijah. Ibunya itu saudara kandung. Maka ada kaitan dengan ipar Rasul, walaupun agak jauh. Ibnu Ummi Maktum sebagai putra dari bibinya Siti Khadijah adalah seorang tunanetra yang selalu bersemangat belajar
dan mendambakan menjadi syahid dalam memperjuangkan Islam. Karena semangat belajar, Ibnu Ummi Maktum itu tetap memohon untuk mengajari, mendapat pelajaran dari Rasul, walaupun sedang berada di pembesar Quraisy. Yang saat itu ada Abu Jahal, kemudian Umayyah bin Khalaf, para pembesar unggul, Ubay bin Khalaf, termasuk juga paman Rasul Abbas bin Abdul Muthalib, dan Al-Walid bin Mughirah, ya, bapaknya Khalid bin Walid. Rasul pada saat itu sedang berhadapan dan berharap sekali agar pembesar Quraisy itu bisa mengerti tentang Islam dan memasukinya secara mengerti dan paham. Kan kalau pembesarnya masuk Islam kan bagi Rasul. Ya termasuk juga paman Rasul kan pembesar itu Abbas, besar Quraisy. Karena Abbasnya masuk Islam juga berpengaruh kepada yang lain. Jadi wajar Rasul pada saat itu. Karena Rasul sedang konsentrasi melayani pembesar Quraisy, tiba-tiba Ibnu Ummi Maktum memanggil, yang tentu saja tidak akan terhiraukan karena sedang asik menghadap para pembesar. Jadi ayat ini merupakan koreksi pada Rasul yang kurang menghiraukan orang yang tunanetra. Rasul SAW juga memperbaiki sikapnya sehingga siapapun itu dapat didikan. Rasul langsung saat itu juga setelah ayat ini ngoreksi diri. Jadi langsung introspeksi dan memperbaiki diri. Maka Ibnu Ummi Maktum juga diangkat sebagai muadzin bersama Bilal. Kita sering muadzin kan Bilal unggul, ada Abdullah bin Ummi Maktum, ada Abdullah bin Mahduro, Abi Mahduro, Bilal, muadzin Rasul. Dan jaminan kan bagi muadzin itu ada jaminan nanti di akhirat kan ada dua yang mendapat kemuliaan di sisi Allah. Itu muadzin yang disenangi oleh jamaah adanya dan imam yang disenangi oleh makmum. Itu mempunyai kedudukan bukan tertinggi di akhirat kelak. Dan muadzin itu kan punya apa? Itu kalau adan itu kan olahraga juga itu kan. Bagus pada kesehatan. Lagi kalau kan orang yang sudah tua-tua seperti kita, orang yang berlangka itu kan mengeluarkan suara itu kan bagus. Dan derajatnya tinggi di sisi Rasul pada saat itu, dan Abdullah bin Ummi Maktum sebagai salah seorang muadzin diangkat oleh Rasul. Rasul SAW juga memperbaiki sikap sehingga siapapun dapat didikan darinya. Jadi Rasul sama Bilal tadi. Dan setelah hijrah ke Madinah, Ibnu Ummi Maktum juga sering diangkat sebagai pejabat gubernur Madinah. Jadi ketika Rasul SAW pergi ke luar daerah, seperti waktu perang Badar, kan ditinggalkan itu Madinah itu oleh Rasul. Lumayan dari Madinah ke Badar itu dikurangi 450 dikurangi 180 kilometer lah. Jadi antara Badar Madinah itu antara Bandung Jakarta lah gitu. Sekitar itu. Dan itu Madinah dipimpin oleh Abdullah bin Ummi Maktum yang tunanetra. Demikian pula ketika Rasul Tabuk ya,
Jadi uh, hebat memang orang. Nah, Abdullah bin Umi Maktum tunanetra pernah jadi presiden zaman ayeuna mah. Jadi di Indonesia yang tunanetra pernah jadi presiden juga ada ya. Gus Dur. Tapi kalau Abdullah bin Umi Maktum memang sejak asli apa tunanetranya. Dan yang bagus sekarang istilahnya tunanetra, bukan buta. karena kan penglihatan itu bukan hanya mata kepala. Jadi kalau ada yang tunanetra kepala tidak melihat, tapi kan sekarang mah apalagi zaman teknologi ya. Zaman teknologi kan yang tunanetra bisa baca HP kan. Ada HP asli gitu. Ada HP asli. Saya biasanya hubungan dengan yang tunanetra itu telepon aja terus gitu. Tapi dia tanya, "Bapak boleh aja katanya kalau ada perlu nge-WA dulu." Oh, WA. Ya, pas saya kirim WA ternyata dia baca karena memang HP-nya bisa dibaca oleh tunanetra. Pokoknya ngerti abdi mah. Pokoknya bisa ini kalau. Terus saya ngirim naskah karena dia perlu naskah, saya kirim naskahnya. Ya ternyata itu bisa disalin ke bahasa yang tunanetra. Sehingga buku-buku saya juga kalau dulu kan buku saya dicetak ulang, ditik langsung oleh huruf braille itu Yayasan Umi Maktum. Tapi sekarang kan dikirim aja itunya naskahnya ke mereka yang apa istilahnya itu ya yang naskah-naskah aja dikirim ternyata bisa baca mereka. Kan mahasiswa saya juga ada yang tunanetra suruh presentasi karena kalau saya ngajar tuh pasti mahasiswa yang presentasi. Jadi bedanya dengan dosen lain mah suruh mahasiswa bikin makalah untuk disampaikan di dalam kuliah. Kalau saya mah enggak, saya yang bikin makalah, yang bikin buku. Bukunya dibagikan oleh mahasiswa yang presentasi gitu. Presentasi buku saya. Jadi kalau saya ngajar hadis itu satu semester itu 14 hadis. Karena saya ngajar hadis kebetulan. Jadi 14 kali pertemuan, ya 14 hadis. Dan setiap hadis diuji gitu. Setiap hadis, jadi 14 hadis itu diuji. Satu hadis itu 25 pertanyaan. Jadi kalau 7 hadis ya 175. Jadi kalau 14 hadis ya 350 pertanyaan. Karena setiap hadis ada pertanyaan. Dan ternyata yang tunanetra itu bisa jawab. Saya kirim lewat internet, dia bisa jawab. Tunanetra. Jadi kalau dulu mah kan saya ada perhatian khusus gitu. Bikin capek, sekarang mah sama aja. Netra ya sama aja kuliah saya. Presentasi, suruh macam. Karena dia bisa makalahnya lewat HP dia. Menyampaikannya. Kemudian ujiannya juga sama aja. Jadi memang tidak bisa dianggap sepele. Makanya banyak yang sudah lulus, banyak ada yang sudah jadi dokter. Ya, termasuk Ibnu Umi Maktum. Jadi oleh Rasul tuh sampai diangkat menggantikan beliau sebagai pimpinan negara. Dan semangat jihadnya juga hebat. Bahkan wafatnya pada tahun 14 Hijriah
itu zaman Umar bin Khattab, dan menjadi pengibar bendera dan menjadi syahid waktu pembebasan kerajaan Persia. Dan seperti pernah saya bahas pada waktu yang lalu, Arab ya di zaman Rasul itu kan dikuasai dua kubu. Mekah itu di bawah kekuasaan superpower Persia, dan Madinah itu di bawah kekuasaan superpowernya Romawi. Jadi tiba heula superpower teh aya wae negara itu. Sampai sekarang itu ada Cina, ada Amerika. Israel itu kan kenapa dia bisa membantai ibu-ibu di Palestina, ya karena senjatanya kan banyak dari Amerika, jadi bantuan. Nah itu di zaman Rasul berkuasa, diberi kekuasaan, dan Persia itu ditaklukkan, dibebaskan pada zaman Umar bin Khattab. Ya pada zaman Abu Bakar juga sudah berjuang, pada zaman Umar bin Khattab berhasil. Jadi kerajaan Persia itu dapat dibebaskan dari cengkraman penindasan kaum musyrikin menjadi Islam di bawah pimpinan Umar bin Khattab. Jadi secara tersirat ayat ini memberikan perhatian bagi kita. Pertama, setiap manusia itu selain punya kelemahan, tapi punya keunggulan. Seperti Abdullah bin Umi Maktum itu punya kelemahan tunanetra, tapi punya keunggulan. Pimpinan, dalam suaranya bagus. Kemudian Ibnu Umi Maktum yang tunanetra memiliki kelebihan dalam bidang kepemimpinan hingga bisa memimpin Madinah menggantikan Rasul tatkala meninggalkan. Itu makna ayat kedua. Kemudian dalam mendidik jangan terkecoh oleh kedudukan atau status tertentu. Seperti Rasul konsentrasi pada pembesar. Padahal Ibnu Umi Maktum itu punya potensi yang hebat. Orang tunanetra walau lemah di dalam penglihatan mata kepala, tapi unggul dalam mata hati. Makanya banyak yang hafal Quran atau hafal hadis, banyak yang dari tunanetra. Di antara lain Abdullah bin Baz ya, dulu almarhum, sampai pimpinan Wizarul Irsyad wa Dakwah, ketua MUI-nya Saudi Arabia. Abdullah bin Baz itu tunanetra. Orang tunanetra itu memang ada kelemahan di dalam penglihatan mata kepala, tapi unggul dalam mata hati, mata nurani. Kelima, banyak umat yang tunanetra bisa berhasil dalam bidang yang lain, yang di luar kemampuan yang normal penglihatannya, dan ternyata bisa jalan. Itu yang jualan kerupuk tiap hari Rabu dan Sabtu ke rumah saya itu tunanetra, tapi tidak pakai tongkat, gitu mah geus ngadig-dig we gitu. Bawa kerupuk. Sekarang kita lanjutkan, wa ma yudrika la'allahu yazakka. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Kalimat ini kalimat tanya, wa ma yudrik. Apa? Ma yudrik. Apa yang kamu tahu? Tahukah kamu? Bisa saja mengandung arti bahwa kamu tidak akan tahu tentang maksud dan tujuan yang datang. Jadi Rasul juga nggak tahu itu isi hati yang datang itu, tahu Rasul. Jangan dikira karena Rasul teh orang hebat, pemimpin umat, tahu isi hati.
Rasul mah pengetahuannya kan karena wahyu. Rasul berbicara tentang penciptaan pertumbuhan manusia sampai mendetilkan mulai dari air mani bercampur jadi alaqoh jadi mudghah. Rasul kan berbicara itu mah bukan hasil penelitian, wahyu aja. Penelitiannya di kalangan ulama berbeda-beda ya, apa itu alaqoh, apa itu mudghah, sampai sekarang kan berdebat hakikatnya. Walaupun sudah ada USG, ada apa CT scan, bisa ditoong. Termasuk saya juga kemarin ditoong karena saya mengeluh ke dokter saraf, apa penyakit bapak, dikontrol karena kan saya tiap bulan dikontrol, apa penyakit bapak yang dirasakan. Pokoknya tidak banyak saya mah yang dirasakan. Hidung, saya bilang suka ngirung kan, seperti sekarang lagi ngirung kan suaranya. Itu pertama saya bilang. Terus kedua, kalau gerakan dalam sholat terganggu. Gerakan dalam sholat terganggu. Hese tasahud akhir, nyilepkeun kaki hese. Ya tuh aik itu mah kudu di CT scan. Ya mah enggak, saya bilang asal gratis. DS. Pas di CT scan kan kelihatan itu. Oh ini Pak titik-titik yang menyumbat. Karena di otak saya ada sumbatan. Sumbatan kanan dan kiri. Tapi katanya masih kecil, makanya Bapak itu masih jag-jag karena itu kecil. Terus saya ngirung-ngirung kumaha sok sering meler eta masih sitis. Dan itu kan dipotret kelihatan kan gambarnya. Zaman Rasul kan teu aya karena itu. Tapi Rasul menerangkan persendian itu kan dalam surat Al-Insan sampai detil gitu. Persendian itu. Terus dalam surat Abasa di sini juga dikatakan nanti fal yandur la to'ami, sok perhatikan makan. Rasul berbicara makanan tentang nutrisi, gizi, segala macam itu bukan hasil neropong dasar wahyu. Nah, kita kemajuan ilmu kita itu untuk lebih memperdalam isi ayat Al-Quran dan hadis. Makanya di sini dikatakan wa ma yudrik la'allahu isi hati. Jangan dikira Rasul teh bisa neropong orang yang datang. Apa maksud? Rasul itu hanya tahu dari wahyu. Kalau tidak ada wahyu, tidak ada pengetahuan. Kita diperintah untuk meneliti, kaji. Karena memang kita tidak mendapat wahyu. Rasul tidak diperintah untuk meneliti dan menerima wahyu. Kunaon atuh kita diperintah? Sebab kita mah tidak menerima wahyu. Harus meneliti bukti-bukti yang disebut di dalam Quran dan hadis itu. Sehingga saya setelah di CT scan kemarin di Al-Islam itu baca ayat tentang persendian, tentang otak dan sebagainya kan lumayan berkembang. Sehingga kemarin khutbah Jumat saya khutbahkan itu di Miftahul Hidayah tentang sendi yang saya baca dari ayat itu. Jadi penting membaca. Jadi secara historis Rasul itu tidak mengetahui tentang maksud dan tujuan orang yang datang. Tidak tahu yang tunanetra. Boleh jadi bahwa Rasul itu bukan peramal. Karena memang Rasul mah bukan peramal kan. Jadi kalau tidak diterangkan oleh wahyu, nggak punya apa-apa. Itu yang namanya ummi. Rasul itu ummi, nggak punya pengetahuan apapun tanpa wahyu. Tanpa wahyu. Jadi kosong aja Rasul teh ilmu nama tanpa wahyu. Jadi
mungkin ya boleh dimisalkan seperti robot, isinya itu dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala bersih gitu. Jadi keinginan segala macam. Beda dengan ahli torekat ya. Ahli torekat kan bisa meramal gitu. Meramal. Bahkan ada torekat yang mengatakan kalau dia sedang sholawat, Rasulnya hadir melihat torekat. Kalau Rasul enggak seperti itu. Ini benar itu mah torekat lagi walau alam. Yang suka menebak untuk menunjukkan dirinya, bisa tahu tujuan yang datang torekat. Rasul dengan tanda tanya, apakah kamu tahu maksud dan tujuan yang datang itu? Yang datang kepadamu. Jadi ditandaskan la'allahu yazakka, barangkali yang datang itu mau membersihkan diri. Boleh jadi ayat ini sebagai pertanyaan kepada Rasul tentang siapa yang dimaksud, yang bermaksud menjadi orang yang baik. Rasul tidak tahu. Apakah pembesar Quraisy itu tahu akan masuk Islam atau tidak? Rasul tidak tahu. Ternyata kan dari pembesar-pembesar yang kumpul pada saat itu, ada Umayyah bin Khalaf, ada Abu Jahal, ada Ubay bin Khalaf, ada segala macam para pembesar Quraisy. Yang masuk Islam kan cuma satu yang kumpul pada saat itu. Pembesar itu, yaitu hanya Abbas saja. Kalau Abdullah bin Umi Maktum sudah masuk Islam sebelumnya, ya. Jadi tidak tahu para pembesar itu. Bahkan Abu Jahal, Abu Lahab sampai memerangi Rasul kan. Abu Jahalnya juga matinya juga ketika perang Badar. Orang musyrik pembesar Quraisy yang diharapkan masuk Islam itu akan menjadi baik atau tidak, Rasul tidak tahu. Baik bagi masyarakat, bagi umat. Boleh jadi justru orang yang tunanetra itu yang mendatangkan kebaikan karena ingin membersihkan diri. Jika Rasul mengharapkan agar tokoh Quraisy itu masuk Islam, menerima dakwah, akan bermanfaat, ya itu betul, tentu saja dapat dimaklumi. Bagaimanapun jika Islam itu diterima oleh pembesar berpengaruh, maka dampak majuan akan lebih baik. Nanti tanggal 14 Februari calon presiden ada 3. Mana yang lebih baik? Ya isi hatinya mah nggak tahu. Isi hatinya nggak tahu kan. Yang kita ketahui hanya program-programnya, kebiasaan-kebiasaannya, ekornya, bahula, kumaha. Jadi tidak, isi hatinya tidak tahu. Cuman kita bisa melihat dari sudut lahiriah. Pertanyaan apakah tokoh musyrik itu akan menerima dakwah Rasul? Justru dengan perhatian Ibnu Ummi Maktum tentang perbaikan diri, itu menyucikan diri sangat bermanfaat. Tersirat pada ayat ini, Rasul tidak mengetahui hati umat yang tanpa wahyu. Kedua, terkadang yang tidak disangka memberi manfaat pada berguna. Seperti Abdullah bin Umi Maktum sebelumnya mah tidak disangka bermanfaat, tapi bermanfaatnya hebat. Tiga, tunanetra itu sering dianggap sepele, padahal ada yang punya potensi baik. Kan rata-rata kalau yang tunanetra itu dianggap sepele aja. Apalagi kan ada image yang tunanetra yang mengemis gitu ya. Sekarang sudah banyak sarjana. Ada yang disangka tidak bermanfaat, padahal sangat berguna. Kemudian boleh jadi yang datang menghadap itu akan membersihkan diri. Tapi yang didatangi tidak tahu. Nah, pertanyaan yang seperti ayat ini memberi kesadaran bahwa siapapun agar bersangka baik pada yang datang. Tapi waspada tetap ada.
Yang tunanetra seperti Ibnu Umi Maktum bisa menjabat di gubernur. Kemudian 8 dakwah atau pelajaran lebih diterima oleh mereka. Akan jangan dianggap. Nah. Kemudian awiyad dakaru fatang fa'ahud dzikra. Kalimat awiyad dakaru atau mengambil pelajaran atau mendapatkan pengajaran atau hendak belajar menunjukkan alternatif dalam hati yang datang bisa saja mau belajar, mau dididik. Dengan mendapatkan pelajaran atau pendidikan akan fatanfa'ahu, sangat bermanfaat. Kemudian dikro, kata Al-Baghawi yang wafat 516 Hijriah, itu mengandung arti pelajaran atau nasihat. Seperti dimukakan di dalam hadis yang saya kutip tadi di tarikh ayat, Ibnu Umi Maktum itu mengatakan, ya Rasulullah arsyidni, tunjuki aku, beri pelajaran. Makna ayat ini diingatkan, boleh jadi yang datang itu minta pelajaran atau nasihat yang disebut ad-dzikra. Perkataan ad-dzikra, jadi peringatan pelajaran itu ada ad-dzikra, ada at-tadkir, ada ad-dzikru. Dzikra dalam arti ayat ini kembali kepada peringatan. Seperti pada kalimat wa idza ra'aital ladina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi hadisin ghairi wa imma yunsiyannaka syaiton fala taqud ba'da dzikra. Ad-dzikra. Jadi perkataan dzikra di dalam Al-Qur'an itu ada 6 kali. Itu ad-dzikra. Itu dalam ayatnya. Pertama, ad-dzikra dalam arti kembali kepada peringatan. Seperti pada surat Al-An'am ayat 68. Fala taqud ba'da dzikra ma'al qaumil zalimin. Yang dalam ayat ini mengandung arti menghindar orang yang memperolokkan, mempermainkan atau melecehkan ayat. Jadi jika melihat orang melakukan pelanggaran, jangan ikut hadir. Sedang melecehkan ayat, mempermainkan Al-Quran, mempermainkan hadis. Jangan kita nongkrong di situ. Kecuali kalau kita mau membantah, sok bantah, debat, gitu, diskusi. Tapi kalau tidak bisa, udah tinggalkan jangan hadir. Sebab kalau hadir itu sama. Sebagaimana ditegaskan dalam surat An-Nisa ayat 140. Waqad nazzala 'alaikum fil kitab an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taqulu ma'ahu hatta yahudu bi hadisin ghairi. Kalau kita diam di satu tempat melecehkan ayat, jangan duduk di situ. Atau ibu sedang berada di organisasi dan organisasi itu mempermainkan ayat, keluar dari organisasi itu. Atau ibu dan bapak di partai yang partainya itu mempermainkan ayat, jangan di situ. Tapi kan hari partai ayeuna mah sulit dijebak. Itu pernah berdialog. Sebab alumni Fakultas Tarbiyah, murid-murid saya itu banyak yang jadi calon DPR. Sekarang itu saya itu ada 9 orang jadi calon DPR. Dan ternyata partainya beda-beda. Ada yang di PKS, ada yang di P3, ada yang di Gerindra, ada yang di partai-partai yang lain. Ketika itu saya tanya satu persatu, kan ada ada kontaknya dari dosen-dosen. Saya tanya satu persatu, kamu partai itu berarti mendukung presiden ini ya? Saya bilang, saya tanya semua,
Ternyata 9 orang alumni saya itu semuanya sama itu, calon presidennya Anies. Loh kamu kok partai, aduh kok Anies? Itu ngambek saya bilang ketua partai. Enggak apa katanya bebas saja. Bagus itu sok lah. Jadi sekarang mah susah gitu ya. Ya, partai ini tapi beda. Terus saya bilang, Kuma kamu ikut kampanye Anies juga? Iya katanya. Da cenah angkur hiji partai nu sok ngamek mah cenah kamu ka anggotana ai partai-partai itu biasa aja. Kan itulah. Jadi kadang-kadang beda partai ya. Jadi sulit ari partai mah di Indonesia sekarang ada berapa? 4 ya, partai itu. Jadi sulit mana yang memperjuangkan Islam mana yang tidak teh. Ya, cuman programnya aja gitu. Program yang nyata ya, yang nyata. Tapi kalau berada di satu partai yang melecehkan ayat, kita harus hindar karena itu kalau berada di situ sama berdasar surat An-Nisa ayat 140 kalau jelas-jelas hatta yahudu fi hadisin ghairi. Walaupun nanti ada saja pada saat itu melecehkan ayat tapi nah, maka kita hadirnya ketika tidak melecehkan ayat. Dengan demikian kedua ayat ini mengatur pergaulan sesama manusia. Jika ternyata ada orang yang memperolokkan, mempermainkan atau melecehkan ayat Allah, jangan ikut ngumpul. Bahkan duduk bersama mereka. Walau tidak ikut mempermainkan, kalau duduk bersama mereka itu sama dengan mendukung. Karena di sini dikatakan innakum idam misluh. Jadi dua ayat ini mengandung beberapa makna. Pertama, dilarang mempermainkan, memperolokkan ayat Allah. Dua, hadir di tempat orang yang mempermainkan ayat Allah. Sama hukumnya dengan pelaku. Kemudian perintah menjauhi orang yang menentang ayat Allah. Jika tidak mampu mendakwahi, bagus nama dakwahi, ubah. Gitu. Oh saya mah masuk partai itu yang mengubah misi dan visi. Ya bagus kalau mengubah, tapi kan rata-rata gini nggak guys asup mah terkendali. Soalnya kata partai dia kan semuanya Pak SBY aja kan sekarang tunduk ke Jokowi kan, karena masuk ke situ tetap aja ada pengaruh. Jadi bagaimanapun kalau sudah bergabung mah saling mempengaruhi itu pasti ada. Ya kalau ingin mengubah mah bagus kepada keislaman, tapi kan buktinya malah terbawa, banyak yang terbawa. Jadi perintah menjauhi penentang ayat Allah itu jelas. Kalau bisa mendakwai, kalau tidak bisa ya hindari. 4, bolehnya bergabung dengan kelompok yang salah itu bila mereka telah kembali. Kemudian kalimat ad-dzikra di sini bermakna sadar dan ingat pada kebenaran yang mutlak. 6, jangan berkelompok dengan orang yang dolim. 7, Allah akan mengumpulkan orang yang dolim itu pada suatu tempat di neraka jahanam. Kemudian dzikra juga sebagai peringatan di bawah anna lahumud dzikra wa qad ja'ahum rasulun mubin. Nah, jika telah terjadi siksaan menimpa, maka peringatan tidak ada arti, sudah terjadi nanti dari kiamat. Orang yang tersiksa itu tidak bisa memperbaiki diri. Diinformasikan oleh ayat ini agar setiap manusia itu sadar atas tanggung jawabnya, bimbingan agar setiap umat itu bisa selamat dari siksa. Jika telah ditimpakan siksaan di akhirat, maka kembali kepada peringatan Rasul itu merupakan penyesalan. Waji'a yauma idin bi jahannama yauma idin yatadakkarul insan
wa anna lahu dzikra. Kesadaran dzikra di situ kalau sudah terjadi di hari kiamat tidak bermanfaat. Hanya dzikra itu harus sekarang. Jadikan peringatan. Nah, fadzakir innama inna fa'atid dzikra. Au yatadzakkaru fatanfa'ud dzikra. Jadi tersirat pada ayat 4 ini, surat An-Basa, setiap dai satu harus menyangka baik. Jadi kalau ada yang datang tuh harus sangka baik. Kalau ada yang bertanya. Walaupun tetap waspada harus ada. Tapi sangkaan pertama nama baik. Terus Rasul bisa saja tidak mengetahui tentang hati manusia. Karena bukan seorang penebak. Rasul mah tara menebak. Bukan peneliti. Jika pengetahuan Rasul tentang manusia hanya berdasar wahyu. Bukan berdasar hasil pemikiran. Dengan Anda bertanya ayat ini pada Rasul bahwa ada manusia yang mau memanfaatkan diri. Ada pula yang menolak. 5. Setiap mukmin diperingatkan agar jangan memilah manusia karena penampilan atau karena keberadaan. Takwil ayat. Takwilnya surat Abasa secara historis merupakan koreksi pada Rasul yang cenderung pada para pembesar bangsawan dan para tokoh hingga berpaling dari yang miskin atau tunanetra. Ternyata tokoh atau pembesar itu tidak semua baik. Justru orang lemah yang jadi baik. Kedua, orang kecil terkadang kurang mendapat perhatian, padahal ternyata ada yang memberi manfaat besar. Abdullah bin Ummi Maktum sebagai contoh, sebagai orang kecil, baik status ekonomi, status sosial, maupun cacat tunanetra, tapi ternyata menjadi orang besar. Kemudian yang ketiga, di zaman Rasul, Abdullah bin Ummi Maktum itu diangkat sebagai kemudian pemimpin Madinah ketika Rasul pergi, pengibar bendera ketika Umar bin Khattab membebaskan Parsi. Takwil keempat, orang tunanetra punya kekurangan dalam penglihatan mata kepala, tapi memiliki kelebihan di mata hati nurani. Banyak yang tunanetra lebih mudah menghafal, lebih tajam pikiran dan pandangannya. Poin kelima, Abdullah bin Ummi Maktum dalam sangkaan awal seperti tidak bermanfaat, tidak mendapat perhatian, namun ternyata beliau termasuk orang yang semangat mencari peringatan. Sehingga berani menghadap Rasul, kondisi apapun, itu pemberani. Ya, berusaha keras untuk mendapatkan peringatan. Yasma. Kemudian keenam, sebagai manusia terkadang tidak tahu isi hati manusia lain. Rasul juga tidak mempunyai pengetahuan tentang hati nurani pihak siapapun, kecuali atas petunjuk wahyu. Maka Rasul tidak mengetahui isi Abdullah bin Ummi Maktum, tapi setelah mendapat wahyu baru tahu. Karena kita tidak mendapat wahyu, maka penuh perhatian, tapi tetap waspada. 7. Siapa yang berkeinginan mengucikan diri, siapa pula yang membangkang, tidak mampu memperbaiki, semua itu tidak akan diketahui secara pasti. Memang ada unsur hidayah ya. Tatbiknya abasa wa tawalla bermakna bermuka masam, itu tercela. Kedua, berpaling dari satu pihak karena terlalu terpesona pihak lain, kurang baik. 3, siapapun jangan bermuka masam kepada satu pihak karena menimbulkan kecemburuan. Kemudian Anja'ul A'ma, seorang tunanetra yang sengaja menghadap Rasul, diabadikan di dalam ayat. Ini mengangkat derajat orang tunanetra. Makanya diabadikan di dalam ayat. Ibnu Ummi Maktum itu tatbiknya kita juga harus memuliakan. Kemudian wa mayudrik itu Rasul dibimbing agar menyadari bahwa kita tidak mengetahui hati nurani orang. Maka
kita harus sangka baik, tapi tetap waspada. Ini menanamkan kesadaran bagi kita. Karena la'allahu yazakka, ya, peringatan, akan itu sesama manusia, apakah yang datang menghadap itu mendapat pelajaran ataukah tidak, kita yakin bahwa memang ada hidayah itu yang tidak diketahui di sisi Allah, hidayah. Makanya hidayah itu harus diminta kepada Allah. Ya minimal kita dalam sehari semalam 17 kali minta hidayah. Karena ada itu yang rahasia Allah. Hanya sangka baik, tetap waspada. Kelima, ayat dakaru fayan fahu. Dan itu dikaitkan dengan ayat sebelumnya. Orang yang ayat ini memberikan kritik, yang tidak tahu manusia isi hati. Orang yang berdekatan tidak akan diketahui isi hatinya, apakah mana yang mengharapkan pengajaran, mana yang tidak. Apakah yang berkumpul itu hadir hanya coba-coba ataukah tidak? Kita tidak tahu. Nah, maka kritikan semacam ini sebagai bimbingan bahwa kewaspadaan mesti ada walau tetap berbaik sangka. Namun yang jelas bahwa peringatan itu sangat bermanfaat. Jadi tetap saja kita menjadi orang yang memberikan peringatan. Itulah ibu-ibu dan bapak-bapak rahimakumullah tuntas surat Abasa ayat 1 sampai 4. Insyaallah tahun depan ayat berikutnya, ayat 5 ya, dan seterusnya. Kita akhiri perjumpaan kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.